Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati, mahasiswi STIT Tarbiyatun Nisa Sentul Bogor, program studi PG Piaud. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah model-model pembelajaran dengan dosen Bunda Teti Sri Haryati MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan model pembelajaran Cooperative Learning dan Project Based Learning atau PBL. Cooperative Learning merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Karakteristik dari cooperative learning yang pertama, positive independence atau saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, personal responsibility atau tanggung jawab perseorangan. Tiga, face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif. Empat, interpersonal skill atau komunikasi antar anggota. 5. Group processing atau pemrosesan dalam kelompok. Adapun ciri-ciri cooperative learning menurut Stahl dalam tukiran Tanireja dan kawan-kawan. Yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. 4. Belajar dari teman sendiri dalam kelompok. 5. Belajar dalam kelompok kecil. 6. Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. 7. Keputusan tergantung pada siswa sendiri. Dan 8. Siswa yang aktif. Adapun prinsip dari cooperative learning menurut Nur, yang pertama, setiap anggota kelompok atau siswa memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. 2. Setiap anggota kelompok atau siswa harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. 3. Setiap anggota kelompok atau siswa harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. 4. Setiap anggota kelompok atau siswa akan dievaluasi. 5. Setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. 6. Setiap anggota kelompok atau siswa akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Peran guru dalam cooperative learning yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai mediator, yang ketiga sebagai director motivator, yang keempat sebagai evaluator. Adapun kelebihan cooperative learning yang pertama, siswa tidak bergantung kepada ibu guru. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. Yang ketiga, membantu anak untuk respek terhadap orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. 4. Membantu memberdayakan setiap siswa untuk saling bertanggung jawab dalam belajar. 5. Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 6. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri serta menerima umpan balik. 7. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 8. Meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk berpikir. Kekurangan dari cooperative learning, pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok.
Namun yang demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. 3. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. 4. Idealnya, pembelajaran kooperatif, selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan. Contoh kegiatan model pembelajaran cooperative learning, menanam bunga, dan menyusun puzzle. Metode pembelajaran yang kedua adalah Project Based Learning atau PBL. PBL merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Karakteristik dari model pembelajaran PBL menurut Winastaman, Gora, dan Sunarto, yang pertama, mengembangkan pertanyaan atau masalah. 2. Memiliki hubungan dengan dunia nyata. 3. Menekankan pada tanggung jawab. Dan 4. Penilaian. Adapun tujuan model pembelajaran PBL adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat, dan terakhir meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBL yang bersifat kelompok. Prinsip-prinsip dari model pembelajaran PBL menurut Thomas, yang pertama centrality atau keberpusatan, yang kedua driving question atau berfokus pada pertanyaan atau masalah. 3. Constructive investigation atau investigasi konstruktif. 4. Autonomi atau otonomi siswa. Dan 5. Realism atau realisme. Ciri-ciri model pembelajaran PBL yang pertama melibatkan para siswa dalam masalah-masalah yang kompleks. Yang kedua, para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif. Dan terakhir, kelima, memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan. Peran seorang guru dalam model pembelajaran PBL yaitu mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman, memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan self-evaluation, menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan, memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat, memonitor jalannya diskusi dan membuat catatan tentang berbagai masalah yang muncul dalam proses belajar, serta mengajar agar proses belajar terus berlangsung. Adapun kelebihan dari model pembelajaran PBL, yang pertama, siswa bekerja secara kolaboratif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama guru. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Dan kekurangan dari model pembelajaran PBL ini adalah yang pertama, memerlukan banyak waktu. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Dan terakhir, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif. Contoh kegiatan model pembelajaran PBL, membuat es buah dan membuat teh manis. Demikian pemaparan saya tentang model pembelajaran cooperative learning dan project based learning.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.